Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa ya, kita akan membahas hadis selanjutnya. Hadis ini hadis yang terakhir di bab al-hassu alal khusyu' fi shalat. Ya, jadi ini pembahasan yang terakhir ya. Itu. Yang mana hadis ini membahas tentang bagaimana hukumnya menguap pada saat sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyazim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa zada fi sholati. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, at-tasa'ubu, menguap, minasyaitani, termasuk daripada kebiasaan syaitan. Fa iza tasa'aba, apabila kalian hendak menguap, ahadukum, salah satu di antara kalian, falyakzim, maka hendaklah kalian menekannya atau menutupnya seperti ini, mastata'a, semampu yang ia bisa. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa zada, dan Imam Tirmizi di sini menambahkan fis sholati, yaitu pada kondisi sholat, dalam posisi sholat. Nah, bagaimana hukumnya apabila kita menguap, ya mungkin karena ngantuk, itu pada saat sholat. Nah, kita lihat makna keseluruhannya terlebih dahulu. Menguap disebabkan penuhnya perut oleh makanan atau juga karena malas yang telah menguasai tubuh. Semua itu merupakan perbuatan yang disukai oleh syaitan. Nah, ini biasanya kondisi ini berlaku pada saat, sering kejadian itu pada saat kita habis berbuka puasa, sudah habis-habisan ini, sudah kita menumpahkan segala sesuatunya di situ, ujung-ujung pas sholat tarawih, nah itu sudah mulai menguap, ya kan? Nah, seakan-akan perbuatan menguap ini berasal dari setan, itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang yang bersangkutan menekan mulutnya dengan kemampuan yang ada padanya apabila hendak menguap, demi memelihara kekhusyuan dalam sholat dan menghindar dari tertawaan setan yang suka kepadanya bila dia melepaskan uapannya tersebut, atau untuk menghindar agar setan tidak masuk ke dalam mulutnya. Jadi kalau misalkan kita tidak menutup semampu yang kita bisa, itu maka setan akan masuk ke dalam mulut, atau ya dia ya ketawa kayak gitu melihat kita menguap seperti itu kan, karena perut sudah kekenyangan dan lain sebagainya kayak gitu. At-tasa'ub di sini artinya menguap. Minasyaiton, yaitu kebiasaan setan. Karena perbuatan ini ditimbulkan dari melemahnya tubuh dan rasa malas
yang menguasai tubuh. Hal ini disukai oleh syaitan. Falyakzim, perintah ini menunjukkan pengertian sunat. Al-kazmu di sini artinya mengatupkan mulut agar tidak menguap. Jika orang yang bersangkutan tidak mampu menahannya, hendaklah ia menaruh tangannya pada mulut seperti yang diperintahkan pada hadis yang lain. Idza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, falyadha yadahu ala fihi, maka letakkanlah tangan seseorang tersebut ala fihi ke mulutnya. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan tersebut yadkhulu ma'atasaubi, akan masuk bersamaan dengan kita seseorang tersebut menguap. Nah, itu hadis yang lainnya itu. Jadi kalau kita menguap itu kita tidak bisa tutup mulut kita, ya sudah tutup pakai tangan, karena ya setan masuk berserta uapannya. Fikih hadisnya: 1. Menjauhi semua perbuatan yang disukai oleh setan. Yang kedua, menguap dalam sholat bertentangan dengan rasa khusyuk kita. Jadi posisi kita memang betul-betul harus siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah kita sudah selesai ya, mulai dari 238 sampai 250. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari yang kemarin? Yang pertama, dilarang meniru sikap ahlul kitab dan orang-orang yang sholat. Dilarang meludah ke hadapan dan ke sebelah kanan. Jadi pada kita sebagai orang Islam ini tidak boleh meniru gaya-gaya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, terutama yang berkaitan dengan bab ibadah. Itu ya. Kalau misalkan bab duniawi saja itu tidak ada masalah itu ya sikapnya. Jadi sholatnya mungkin sambil berkaca pinggang seperti ini itu tidak boleh, atau bajunya ada lambang seperti itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, makruh sholat di hadapan makanan makruh sholat di hadapan makanan. Ini tadi yang kita bahas di nomor 49 dan 240 itu kan. Sholat sambil menahan keinginan buang air, mengusap kerikil dan menoleh. Nah, menoleh kemudian menahan buang air kecil dan buang air besar itu juga tidak boleh. Peringatan atas perbuatan mengangkat pandangan ke langit dalam sholat. Nah, ini juga tidak boleh ya, karena kalau misalkan kita mendengar seperti itu, konsekuensinya dua. Kalau misalkan dia ya sholatnya khusyuk atau pandangannya tidak kembali lagi seperti itu. Yang keempat, menjauhi semua perbuatan yang disukai oleh setan ya. Semua perbuatan yang disukai oleh setan itu hendaknya dijauhi ya kan. Contoh misalkan bermaksiat gitu kan ya. Contoh RUU PKS itu yang kemarin masih alot, itu sebenarnya bagus itu ya, karena jujur aja ini menjauhkan kita daripada maksiat. Kadang ya kita tidak ngapa-ngapain, tapi ya sudah seperti itu tidak boleh itu. Jadi semaksimal mungkin ya kita harus menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang disukai oleh syaitan itu ya. Misal kan kalau yang sekarang tuh ada itu kan, kenapa kamu ngeliatin cewek kayak gitu kan, atau kamu berzina ya karena dia buka aurat kan. Nah, masalah buka auratnya itu cewek ya kan, berpakaian seksi, itu urusan dia, itu fikih dia, itu dosa dia. Nah, kita fikih kita ini tundukkan pandangan, kemudian tidak boleh melihat, ya jangan sampai mendekati hal-hal yang disukai oleh
Syaitan. Kalau misalkan kamu sudah yang membantai, menerkam seperti itu, ya otomatis setan ketawa, gitu kan. Jadi fikihnya wanita, seorang wanita yang mereka, fikihnya kita ya kita yang punya, gitu. Jangan sampai fikihnya mereka kita jadikan alat untuk kita. Itu nggak boleh, itu nggak fair. Itu fikihnya kita tuh ya wala taqrabuz zina. Nah, itu sudah apabila ada wanita gitu ya tundukkan pandangan. Itu fikihnya kita gitu. Mau dia seksi, mau dia menutup aurat, mau dia apa gitu ya tundukkan pandangan. Itu konsep itu hukumnya ya seperti itu. Yang kelima, anjuran supaya khusyuk dalam sholat, tidak melakukan hal-hal yang menyibukkan hati dalam sholat, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dalam sholat, baik yang ada di dalam rumah ataupun di tempat sholat. Nah, kemudian segera berpaling dari perhiasan duniawi dan fitnahnya, dan anjuran segera melenyapkan hal-hal yang munkar begitu melihatnya. Ini misalkan contoh menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dalam sholat, misalkan pakaian kita ada gambarnya apa segala macam, kemudian dinding ini ada gambar-gambar apalah seperti itu tidak boleh, itu hukumnya makruh. Apalagi di rumah kita ada lambang palang pintu ya. itu tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Tapi ya bukan berarti kita lewat di kuburan orang Nasrani kayak gitu kita cabut kayak gitu kan. Kemudian ada lambang apanya kita hancurkan, ya enggak kayak gitu. Di rumah atau di tempat sholat kita tidak boleh ada yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang di rumah orang server sebelah itu tidak ada masalah, jangan kita utak-utik itu kan. Nah, kemudian juga boleh menerima hadiah dari teman-teman, boleh juga memakai baju yang bergaris serta sah dipakai bergaris serta sah dipakai untuk sholat, ya kan. Yang bordiran seperti ini ada garis yang seperti itu untuk memperindah, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi ya misalkan bordiran atau cat-cat yang memang ada gambarnya yang aneh-aneh kayak gitu kan, kayak sarung nyatretan muslim itu ya kan, sarung urbannya itu, nah itu makruh dipakai untuk sholat atau hal-hal yang lain itu, karena itu nanti akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Nah ya apapun itu ya kita hanya berbicara berdasarkan hadis ya, bukan semau-mau kita aja kayak gitu. Nah, ya itulah kalau yang sekarang ini susahnya ya kan, kalau saya nonton di YouTube-nya Deddy Corbuzier itu ya masalah ketersinggungan, ya itu salah satu masalah kita juga sebenarnya. Di satu sisi ya kan kita terbantu dengan adanya dunia YouTube ya kan, di satu sisi ya orang lain malah tambah lebih sensitif itu ya. Makanya kan kemarin juga ada yang ngebahas ada yang mengusulkan kayak gitu, kalau misalkan bikin konten jangan kaku-kaku amat kayak gitu, kalau bisa ada lucu-lucunya dikit lah seperti itu kan. Ya bisa aja sih, cuman ya kalau misalkan nanti rumah saya penuh dengan yang ingin mensomasi, repot juga gitu kan. Contoh misalkan ada orang yang bertanya kayak gitu, Ustaz apa hukumnya LGBT kayak gitu kan, orang yang ngondek apa segala macam, itu hukumnya kayak gimana? Oke, saya terangkan kayak gitu kan, hukumnya haram dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian saya bikin lucu-lucuannya pas punchline kayak gitu, sudah semua ketawa kayak gitu. Ujung-ujung besok misalkan video trending katakanlah seperti itu, rumah sudah ramai dikepung kayak gitu kan, Ustaz itu sini, itu repot nanti kita. Ngapain lo bacot-bacot di situ?
kita akhirnya disomasi sama golongan tidak. Nah, makanya kan kata teman-teman saya kan, itu kan public figure apa segala macam. Kita hindari sedini mungkin. Itu kalau misalkan kita sudah menghindari, ya sudah kena itu ya sudahlah. Itu kan. Tapi kalau memang kita sudah mau nyerempet, sudah ini nggak ada remnya blong. Nah, itu sudah wallahu alam, saya sudah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu di video ini atau di video-video sebelumnya. Apabila ada masukan, saran, kritik, kemudian juga ada pertanyaan yang mau teman-teman sampaikan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.